Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore hari ini KPK akan menyampaikan perkembangan kegiatan penyidikan yang sebelumnya sudah kami sampaikan ya, bahwa KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji, termasuk juga ada tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Setelah kemudian penyidikan ini cukup, kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa pihak, termasuk juga penggeledahan di sejumlah kantor dinas ya di pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Maka hari ini kami menyampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud dengan mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga melakukan upaya paksa penahanan. Hadir sore hari ini pimpinan Ibu Lili dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti seperti biasa akan dibacakan poin-poin dari perkara ini secara lengkap ya, konstruksi perkaranya, kemudian pasal-pasal dan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Berikutnya nanti kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya. Kita fokuskan dulu perkara ini ya. Baru berikutnya nanti kami beri kesempatan juga jika ada pertanyaan terkait dengan perkara ya yang ditangani oleh KPK. Baik, kami silakan Ibu Lili untuk menyampaikan poin-poin perkembangan penanganan perkara dimaksud. Kami silakan, Bu. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang terkait pada PBJ di Kabupaten Buru Selatan, Maluku untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan 2016 sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali. Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan kemudian meningkatkan status perkara ini pada tahap penyidikan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pertama, TSS, Bupati Kabupaten Buru Selatan, periode 2011 sampai dengan 2016, dan periode 2016 sampai dengan 2021. JRK, swasta, dan IK juga unsur swasta. Konstruksinya, TSK, TSS yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan untuk periode 2011-2016 sampai dengan periode 2016 dan 2021, diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan. Di antaranya adalah dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kepala Bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek itu. Atas informasi ini, kemudian TSK TSS lalu merekomendasikan dan juga menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek-proyek ini, baik yang melalui proses lelang maupun juga terhadap penunjukan langsung. Dari penentuan para rekanan ini diduga juga TSK TSS meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7% sampai dengan 10% dari setiap nilai kontrak kerjaan, dan khusus untuk proyek yang sumber dananya dari dana alokasi khusus atau DAK ditentukan besaran fee masih di antara 7% sampai dengan 10%, ditambah 8% dari nilai kontrak pekerjaan. Adapun proyek-proyek itu adalah diantaranya, pertama, pembangunan jalan dalam kota 6 role tahun 2015. Nilai proyeknya sebesar 3,1 miliar. Lalu yang kedua, peningkatan jalan dalam kota 6 role, hot mix-nya, dengan nilai proyek 14,2 miliar. Yang ketiga, peningkatan jalan ruas UAM sisi Simpang 6 Role Modan Mohe di hot mix dengan nilai proyek juga 14,2 miliar. Lalu peningkatan jalan ruas Suwai Mulang Biloro
dengan nilai proyek 21,4 miliar. Dan atas penerimaan sejumlah fee ini, TSK TSS diduga menggunakan orang kepercayaannya yaitu TSK JRK untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan berikutnya ditransfer ke rekening bank milik TSK TSS. Diduga nilai fee yang diterima oleh TSK TSS itu sekitar sejumlah 10 miliar rupiah, yang diantaranya diberikan oleh TSK IK karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pengerjaan yang anggarannya bersumber dari DAK tahun 2015. Penerimaan uang 10 miliar yang dimaksud, ini diduga TSK TSS membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal-usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor itu. Dan untuk perbuatannya, kemudian para tersangka disangkakan sebagai berikut. Terhadap TSK IK sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk TSK TSS dan TSK JRK disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik ini melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, dimulai pada hari ini tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022. Terhadap TSS ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur dan terhadap TSK JRK ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. KPK juga menghimbau kepada TSK IK untuk kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik yang akan segera disampaikan. KPK prihatin dengan masih adanya praktek-praktek gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati sebagai seorang pejabat publik, di mana sudah seharusnya dia memberikan pelayanan kepada masyarakat karena gaji dan fasilitas yang diperoleh dari jabatannya tentu saja dari uang rakyat tersebut. Dan KPK selain fokus pada penanganan tindak pidana gratifikasinya, juga akan mengungkap tindak pidana pencucian uangnya, hingga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu bisa lebih optimal dalam memulihkan kerugian keuangan negara yang telah timbul akibat dari kejahatan tersebut. KPK juga terus mengingatkan kepada seluruh pihak, termasuk para pelaku usaha, untuk memiliki kesadaran dan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai salah satunya menerapkan praktek bisnis secara jujur dan berintegritas. Terima kasih.